warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi wa barik wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa najilu minal Qur'an ma wasifaun wa rahmatul lil mu'minin. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih berikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat hadir di ini majlis talim dan zikir Ar-Ridwan dan Forum Pemburu Amgib Indonesia. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada saudaraku netizen yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini istiqomah kita seperti biasa di malam Jumat, ya, bertawasul, bersolawat, tahlil, tahmid, dan pada hari ini saya umumkan, peresmian Yayasan Majlis Talim dan Zikir Ar-Ridwan, Forum Pemburu Amgib Indonesia, dan Perguruan Silat Lahir dan Batin. Pada hari ini saya resmikan. Ya, saya sengaja tidak undang banyak orang karena masih PSBB, kita masih menghormati pada pemerintah yang masih PSBB, dan juga sudah saya tes semua dengan alkohol, dengan tes semua rapid semua, alhamdulillah. Ya, mohon maaf pada pemerintah yang memang tidak pakai masker ya. Tapi insya Allah saya memberikan satu jaminan kalau memang diantara ini semua ada yang COVID, saya akan masukkan di dalam di atas tempat kalau orang sakit apa tuh? Isolasi. Di atas ada lantai 3 isolasi. Ya. Jadi alhamdulillah pada hari ini peresmian Majlis Talim dan Zikir Ar-Ridwan, dan tadinya mau mengadakan kopdar besar-besaran dan peresmian, dan saya undang ulama-ulama, guru-guru saya dan para habaib, tapi pada malam ini karena kami menghormati pemerintah masih tahap PSBB, jadi segini aja. Cuman 12 orang ada. Ya. Insya Allah dengan keberkahannya sholawat ala Nabi, dengan keberkahannya nanti maulidnya Rasulullah SAW, ya, kita mendapatkan keberkahan, syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada murid-muridku yang belajar privat VIP dimanapun kalian berada, Singapura, Malaysia, Brunei, Korea, Cina, Jepang, ikutin kita bertawasul, kita bersolawat, dan kita membaca maulid. Ya, siapkan air dan garam ya untuk pengobatan kalian semua. Masuk. Jangan masuk. Ini belakang sini, ini. Ya, langsung sana. Jadi istiqomah itu artinya rutinan, terus menerus dijalankan. Memang ujiannya berat sekali, karena yang hadir sekarang ini orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala,
tidak mungkin bisa hadir di majelis. Ya. Tidak mungkin bisa hadir atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari itu ya saya mungkin tidak panjang lebar. Nanti kita ada tanya jawab. Tanya jawab masalah karir, jodoh, penyakit, hal kegaibannya Allah. Seperti biasa kita akan ada tanya jawab. Ya. Apapun permasalahannya, insya Allah dengan keyakinan kita, dengan keberanian kita, dan dengan ketegasan kita, kita jalankan ilmu Allah dengan baik. Makanya kepada murid-muridku yang belajar VIP, ya lanjutkan perjuangan abang. Lanjutkan perjuangan abang seperti ini. Dimanapun, dimana saja. Mau di luar negeri, mau di Indonesia, hidupkan ini. Karena dukun-dukun santet sekarang ini lagi marak lagi, lagi keluar lagi. Kenapa? Karena dendam. Dendam didatengin, dihancurin, di ini. Tapi dukun-dukun santet itu punya anak, punya murid. Yang tidak tinggal diam. Dan akan menghancurkan, akan menyantet orang-orang yang dia inginkan dengan biaya, dengan uang. Nah, abang di sini menjadikan, membimbing, mengajarkan orang-orang yang mau menjadi spiritual untuk pertama keluarganya, diri sendiri, orang lain, nusa, bangsa, dan agama. Agar dirinya sendiri tidak kena santet telur. Atau keluarganya, atau ibu bapaknya, atau anaknya, atau saudaranya. Makanya yang belajar sama abang, kebanyakan orang-orang yang pernah kena santet. Dirinya sendiri, bapaknya, ibunya, adiknya, anaknya, semua yang kena. Dia belajar. Dan abang akan terus melanjutkan perjuangan abang mengajar dan membimbing untuk ilmu hikmah dan pengobatan dan lain-lain. Sampai abang mati. Agar mengalir terus ke dalam kubur abang. Walaupun dengan mahar murah. Ya. Abang ditegur, pernah ditegur ditanya. Sama adik-adikan abang. Ya, adik-adikan abang. Dia bertanya. Bang, mohon maaf, kenapa abang mengajarkan ilmu hikmah, pengobatan, dan lain-lain semuanya. Abang buka kunci-kunci rahasia-rahasia perusahaan spiritual. Kenapa? Jawabnya gampang. Ini yang nanya orang syirik berarti. Gampang. Yang nanya orang syirik, gak seneng. Abang jawab. Pada saat abang kelaparan, pada saat abang mau ngerokok, mau makan, nggak ada uang, mau ngutang aja susah, yang ngasih makan kamu bukan. Satu. Dua. Pada saat pembangunan Majelis Taklim dan Zikir ini, sampai jadi sekarang, apa kamu menyumbang? Enggak, bang. Dua. Tiga. Yang kita bawa mati apa sekarang? Jawab kamu. Bingung gak bisa jawab. Mungkin gak ngaji. Gak pesantren. Gak ngaji fikih. Gak ngaji tasawuf. Dan lain-lain. Yang kita bawa mati cuma tiga. Amal ibadah. Amal, beramal. Sedekah. Kita kalau banyak duit kan ini calon-calon ini udah jadi spiritual semua nih. Jadi dukun-dukun spiritual, dukun hikmah. Paranormal nih. Sumbangkan, beramal, sedekah. Pada siapa? Anak yatim, janda jompo. Janda punya anak yatim, mau cakep kan, mau jelek kek, kasih. Yang cantik dikawinin, dinikahin. Punya anak yatim. Nggak apa-apa.
Salah? Enggak salah. Kalau memang sanggup. Ibadah, sholat, zikir, dan lain-lain. Ilmu yang manfaat, ilmu apa? Enggak ilmu hikmah aja. Enggak ilmu ngurut doang. Enggak ilmu bikin kue, enggak ilmu bikin komputer atau apa. Ilmu yang manfaat kepada orang yang kita berikan. Itu namanya manfaat. Ketiga, anak yang soleh dan soleha atau anak yatim yang soleh dan soleha. Itu doang kok tiga. Akhirnya dia nggak bisa jawab. Akhirnya minta maaf kepada abang. Bang, mohon maaf, saya cuma bertanya. Iya ya benar ya bang ya. Iya. Kalau salah, ngapain abang kerjain? Dengan mahar yang murah, sedekah untuk yayasan, niat kamu belajar ilmu. Satu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat ibadah. Niat ibadah, innama malu biniat. Ini niat ibadah. Satu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, karena Rasulullah SAW. Ketiga, karena ingin menolong orang lain. Diri sendiri, keluarga, nusa, bangsa, dan agama. Seperti itu niatnya dulu. Kalau niatnya cuma mau nyari duit mah, nol di mata Allah. Ntar duit juga datang sendiri. Kerja sama Allah berat. Kerja sama Allah berat. Nyawa taruhannya aja. Paham ya? Nyawa taruhannya. Subhanallah, pada malam ini lewat jam 12, 36 tahun, alhamdulillah, subhanallah, abang menjadi spiritual. Perjuangan lahir dan batin. Sakit, pedih, apa semua. Jadi jangan dianggap remeh, enak ini, duitnya begini. Bukan itu. Sakit perjuangannya apa semua. Semua pekerjaan yang Allah berikan, itu semua ada suka dan dukanya. Gak mungkin mulus selalu. Gak mungkin. Ya Mas Selamat ya. Jalan jauh, naik bus. Udah aus, lagi puasa. Sampai sono, nggak dikasih air, kasih minum. Pas buka ya. Terus lagi. Itulah perjuangan. Nggak gampang. Nggak seperti membalikan telapak tangan. Jadi. Nah situlah kita belajar. Harus benar-benar. Ya, abang ini sekilas info. Di dalam acara TV namanya sekilas info. Di dalam syuting film itu namanya improvisasi perkataan abang. Ya. Benar dan salah, mau diterima, yang baik diambil, yang jelek dibuang. Itu aja. Ya. Jadi pada malam ini kita tasakuran peresmian Yayasan Majelis Talim dan Zikir Ar-Ridwan yang abang hidupkan kembali, yang sudah lama abang tinggalkan dari tahun 95. 94 abang buka, 95 abang buka setelah pulang haji, 94, 95 abang buka Majelis Talim dan Zikir Ar-Ridwan di Bukit Duri. Di Bukit Duri. Sekarang buka di sini, hijrah di Duren 3. Tahun 2021. Ya dari kemarin ya? 2019. Tapi peresmian sekarang ini alhamdulillah, terima kasih atas sumbangan kepada dermawan yang di Singapura, Brunei, Malaysia, Korea, Arab Saudi, Taiwan, semua terima kasih. Dan yang Indonesia juga yang menyumbang, terima kasih. Semoga Allah yang akan membalas kalian semua. Bohong kalau Allah tidak membalas kebaikan. Yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas. Itu aja. Karena tingkatan ikhlas itu sangat berat. Bisa diucapin doang ikhlas, gue ngasih lu ikhlas. Ngomong doang ikhlas, di hati mau ngedongkol. Lu gitu. Doang, di mulut doang ikhlasnya. Karena kesempurnaan Islam itu. Kesempurnaan Islam itu dilakukan 3 macam. 1 bilisan, ucapan. Ucapan subhanallah,
Subhanallah. Di hati baca subhanallah. Fil jasad qalbi. Qalbi hati. Zikir, kalau ada yang bilang zikir nafas. Bukan nafas sebenarnya, nafs. Zikir ruh. Zikir qalbi, qalb, hati. Itu dalam tasawuf. Ada lagi zikir fisik atau jasad. Sini subhanallah, sini subhanallah, sini subhanallah. Sini A. Oh berubah. Kadang manusia suka berubah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Setiap detik hati manusia berubah-berubah. Itu pasti. Jadi jangan heran. Kalau ini hari ngomong A, besok B, besok C. Jangan heran. Maklumin aja. Karena ada kemasukan mungkin setan. Di hati. Digoda. Besok gue mau nyumbang anak yatim 1 juta. Udah diamplopin 1 juta. Pas pagi-paginya mau ngasih nih. Kata setan, habis sholat subuh, jangan 1 juta. 25.000 aja. Nyari duit susah. Setan tuh goda. Tapi dia masih berzikir kepada Allah, masih mengingat Allah. Setan nggak bisa masuk. Itu namanya sebut mata batin. Mata batin. Mata zohir. Nih mata zohir nih. Ini mata zohir. Ada beleknya kagak ya? Atau nggak ada ya? Ini mata zohir. Ya. Setiap manusia selain aulia Allah, hatinya pasti ada berubah-berubah. Itu pasti. Itulah kekurangannya manusia. Tapi manusia ada kesempurnaannya. Dibanding makhluk lain, tapi di mata Allah tidak ada yang sempurna. Kecuali Rasulullah SAW. Andika besok menyumbang yayasan majelis zikir 1 juta. Katanya besok berubah. A, B, C ini mundur. Akhirnya jadi 100.000. Kenapa? Masih nyumbang juga kan? Masih bagus. Nah disitulah. Jadi kalau orang-orang hikmah, kalau orang-orang spiritual, kadang sesuatu itu melakukannya itu dengan petunjuk. Ya Allah, kok. Ya, kalau matiin. Rasulullah SAW mendapatkan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para aulia Allah karomah. Para nabi mukjizat, para wali karomah, manusia biasa seperti kita maunah. Kelebihan Allah berikan. Semua dapat. Semua. Abang suruh bikin benerin komputer nggak bisa, ngancurin komputer bisa. Nah itulah. Allah berikan semua kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau ada yang janjinya meleset, janjinya palsu, maklumin. Jadi maklumin. Kayak Rembo, Bang besok mau dibawain sotomi sama sate padang. Sama ikan bawal. Besok meleset, bawahnya merokok doang sebungkus. Nggak apa-apa. Kenapa? Jangan kita marah. Ya itulah manusia. Ada ujian-ujian dari Allah. Hidup ini ujian. Mati pun diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bang Haji, lu bisa ngomong doang. Ya orang lagi ngomong. Ya orang lagi ngomong, bisa ngomong. Ya bisa ngomong. Kalau nggak bisa ngomong, orang gagu namanya. Begitu. Nggak bisa dengar, orang budek. Kita bisa ngomong aja. Buat siapa? Buat diri kita dan keluarga kita semua. Tapi tetap kita ada kesalahan dan dosa. Makanya abang manusia yang hamba, yang doif, yang zolim, yang hina, fakir, pendosa di mata Allah. Sampai detik ini masih pendosa di mata Allah. Sampai detik ini masih zolim, hina, fakir di mata Allah. Dan pendosa di mata Allah. Sampai detik ini masih abang pendosa.
Maka jangan kita merasa diri kita hebat, kita jago, enggak ada. Yang hebat hanya Allah, yang jago ayam jago. Maka tetap kita berzikir sama Allah, minta ampun, ampun ya Allah. Taubatan nasuha selama kita dari bangun tidur sampai tidur kembali. Dosa yang kita lakukan terus. Dosa. Disinilah abang bicara ini bukan menasehati atau bukan ceramah, tidak. Bil khusus untuk keluarga abang dan diri abang. Abang hanya mengingatkan, memberi saran kepada terutama murid-murid abang yang ada di sini semua. Dan kepada keluarga abang. Dan kepada murid-murid abang yang belajar VIP yang sekarang menonton. Itu. Baik diambil, jelek buang. Sampai detik ini, demi Allah, masih abang pendosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa obatnya? Zikirullah. Zikirullah, istighfar, zikirullah, mengingat kepada Allah. Sampai detik ini pun abang masih berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kalian merasa diri kalian hebat. Tidak. Kita tidak tahu mati kita kapan, wafat kita. Kita semua calon camat. Calon mati semua. Para ulama sekarang banyak yang meninggalkan kita. Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Syekh Ali Jaber. Banyak ulama-ulama yang meninggalkan kita. Sir Fatihah. Oh. Ada pepatah mengatakan, nggak ada tisu ya, tisu, nggak ada ya. Ada pepatah mengatakan, lebih baik matinya satu kampung daripada matinya, wafatnya satu ulama. Lebih baik matinya 1000 orang satu kampung daripada wafatnya satu ulama. Bayangkan. Satu ulama wafat, ilmunya tenggelam. Tapi orang yang wafat 1000 orang itu belum tentu ada ilmunya yang bisa manfaat untuk fit dunia wal akhirah, untuk negara dan lain-lain. Itu. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, mungkin kelamaan abang bicara, ya karena ya dari petunjuk dari hati yang paling dalam, ya suruh bicara begini, ya abang ngomong. Kalau abang diem, yang hak-hak, yang batil-batil. Jam berapa sekarang? Ya, kita mulai tadi jam 10, sekarang setengah 11, sudah setengah jam. Kita mulai saja. Ya, kita mulai dengan pembacaan tahlil, tahmid, kita tasyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa abang undur-undur? Tadinya abang mau bikin besar, undang para ulama, para habaib, guru-guru abang, para ulama, guru-guru abang. Tapi karena PSBB, jadi apa adanya dan ala kadarnya. Ya, ini hari tasyukuran, peresmian, ya, Yayasan Maistalin dan Zikir Ar-Ridwan. Ya. Resmian Maistalin dan Zikir Ar-Ridwan dan Forum Pemburu Alam Gaib Indonesia dan Perguruan Silat Lahir dan Batin. Jadi peresmiannya pada hari ini, ya, tanggal 21 malam 22. Ya. Dan makanya
Abang mohon maaf lahir dan batin tidak mengundang semua keluarga besar Forum Pemburu Anggrek Indonesia dan tidak mengundang semua yang murid-murid abang yang belajar privat, VIP. Ya, abang mohon maaf lahir batin karena apa adanya sekarang yang ada. Karena kita harus mentaati peraturan pemerintah yaitu PSBB. Ya, jangan lupa 3M. Kan? Ya alhamdulillah. Maka dari itu sekarang kita persilakan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Zainal Fikri untuk memimpin tahlil, tahmid, zikir dan pembacaan rawi, pembacaan maulidnya Rasulullah SAW. Pada beliau kami persilakan. Tafadhol ya Ustadz Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama masih bisa berkumpul di Masjid Taklim yang kita cintai ini, yaitu di Masjid Taklim Ad-Ridwan. Insya Allah berkumpulnya kita di sini, pastinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan banyak-banyak keberkahan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita ridho karena dengan keikhlasan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan agar pimpinan daripada Masjid Taklim Ar-Ridwan, yaitu Haji Tubagus Muhammad Ridwan, kita doakan agar beliau Allah jaga kesehatannya, Allah luaskan rezekinya, dan insya Allah kita semua yang hadir di sini bisa meneruskan langkah-langkah beliau dalam berjalan bareng berdakwah di jalan Allah, dalam meneruskan ini Masjid Taklim. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat serta salam kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah pemimpin kita, yaitu pemimpin Masjid Islam yang memberi kita penerangan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan pada malam hari ini, kita bacakan Fatihah kepada saudara kita, ayahnya yang telah berpulang ke rahmatullah, yaitu ayah anda dari saudara Luki. Kita doakan Al-Fatihah. Sumaila Rususon Bapak Haji Insinyur Satoto bin Suwardi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهزهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما أمرته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم عبد الذكر فاعلمه أنه لا إله إلا الله حي القيوم لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله حي الباقي لا إله إلا الله 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 لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa barik wa sallim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim 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 subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'afini wa yukafi'u majidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat bil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ij'al asjila sawaba ma qara'nahu minal qur'anil azim wa ma 'alilnahu min la ilaha illallah wa ma sabalnahu min subhanallah wa bihamdihi wa ma sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadil majlis hadiyatan minna wasilatan wa rahmatan min mawahibis fadlika najiratan wa barakatina samilatan ila hadratin nabi sayyidina wa safina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ila ruhi abaihim wa ikhwanihim minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabatil ajma'in. Summa ila arwahi khususan. Kita berdoa masing-masing untuk arwah orang tua kita, untuk arwah guru kita dan teman-teman kita sekalian. Sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan bi Abdurrahman Muslim khususan. Masyaallah khususan. Khususan. Man istamaha huna bisababihim itahlillahu ma sawaba zalika minal ilahi wajlahu nura yas'a wa itala'la baina yadayhi. Allahumma ij'alhu hijjaban lahu minan nar. Allahumma ij'alhu idqan lahu minan nar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Rabbana ighfir lana wa li ihwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin.
حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ومن عظيم سلطانه اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وجدة في العلم وبركة في رزقه وتوبة قبل الموت يا الله ورحمة عند الموت يا الله ومغفرة بعد الموت يا الله اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار وعفن الحساب اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وفي الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها رب اشرح لي صدري ويسر الأمر واحلل عقدة من لساني يفقهوا القول ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي بلغهم وسيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي الحسن بالفضيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي الورد عن الصحابة. يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن المساحي. يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم جميعا. يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي اغفر لكل موجد. يا ربي صل على محمد يا ربي انفض الرجانا. يا ربي صل على محمد يا ربي يسمع الدعاء. يا ربي صل على محمد يا ربي بلغنا نزراره. يا ربي صل على محمد يا ربي يرقنا سحدنا. يا ربي صل على محمد يا ربي وقفي كل معجد. يا ربي صل على محمد يا ربي نقتل بالمسافة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahumma ma taqaddam min jambika wa ma taharna min ni'matu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqimah wa yatasuraka Allahumma nasran ajija laqad ja'akum rasulun min anfusikum ajijun alimun ma'asidun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim فإن تولوا فحسبي الله لا إله إلا الله وتوكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله سلام عليه يا رفيع الشان والدرجات يا رسول الله سلام عليه يا رفيع الشان والدرجات Al-Fatah ya timan karamin ya wailal linjum niwal karamin ya Rasul Nahnu jiranu bijil haramin haramil ihsani wal hasanin Nahnu min qaumin bihi sakanun wa bihi minha bihi amanu wa bil ayatil Qur'anil uyun wa tahnizi fa asal wa hanin Ya Rabbi hasan ولنا معلن وخير منها فاعلم الحجال وكن وكنين رسول الله سلام عليه يا ربي أشان والدرجين وإلى مسبانهم نحتسب نحن بل ما في من داخرين رسول الله سلام عليه ربي عاشاني والدرجين واحبج الوصفي فضوى حسبهم من فضل دحري وجاء منهم يا رسول الله سلام عليه يا ربي أعزاني والدرجين أهل بيت المصطفى قرنين هم الأمانون عرف الفقيه رسول الله سلام عليه يا رفيع الشان والدربين ربي فارفعنا بحرمتهم وديجية حسن الحسنين يا رسول الله سلام عليه يا رفيع الشان والدرجين وأمينا في طريقهم ومؤاقات من الفيتامين رسول الله سلام عليه يا ربيع الشان والدرجين
ربي فاعفعنا بالبركاتهم واعدنا الحسنى بالحسمتهم رسول الله سلام عليه يا ربيع الشان والدرجين وامنا في طريقهم ومؤاقات من الفتن رسول الله سلام عليه يا رفيع الشان والدرجين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah li abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabas salamah wa abwabas sihat wa abwabal ni'mat wa abwabal barakat wa abwabal quwat wa abwabal mawadih wa abwabal rahmat wa abwabal rizqi wa abwabal ilm wa abwabal maghfirah wa abwabal jannah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bi haqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bil karamatil Fatihah wa bil qabalil Fatihah ya dafiyal bala ya Allah ya dafiyal bala ya Rahman ya dafiyal bala ya Rahim. Allahumma idfanal bala irhamna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin bil qabul wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Setelah seperti biasa kita tetap melanjutkan istiqomah kita, yaitu dengan kita membaca sholawat Maulana ya Maulana, karena yang disebut istiqomah itu terus menerus sampai kita amalkan sampai akhir hayat kita. Itu istiqomah. Jadi yang pada malam ini hadir, ya, contoh yang duduknya di sini, kemarin di sono, yang di sono kemarin di sini. Ya, besok-besok duduknya samain. Di sini aja, di sini aja gitu. Ya, ada satu ulama, guru saya mengatakan, kalau pada saat kita hadir di majlis taklim dan zikir, itu kita hadir di tempat yang sama. Seandainya Allah memberikan rahmat pada kita, ya, tidak salah orang atau tidak salah tempat malaikatnya. Ya malaikat kagak bego, enggak. Cuman yang biasa hadir nggak hadir, pas pada saat turunnya rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, taufik hidayah, nggak dapet. Itu sayangnya. Makanya kita disebut istiqomah itu hadir terus, ya, hadir walaupun wah saya ada janji pasien nih yang bakal ngasih duit jutaan, puluhan juta. Ntar Pak, saya mau sholawatan dulu, mau ngaji dulu, mau tawasul dulu buat ngedoain Bapak. Begitu. Buat ngedoain Bapak. Walaupun Bapak belum hadir, tapi saya sudah doakan. Ya. Nah disitulah. Makanya istiqomah itu sangat penting. Tapi godaannya sangat berat. Sangat berat. Sangat berat. Ya, ada aja godaan yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Makanya pada hari ini kita tidak boleh lepas. Tidak boleh lupa dengan membaca sholawat Maulana ya Maulana. Yang saya dijazakan ya, tahun 1995
tahun 1995 oleh Al-Habib Abdullah bin Muhammad Latos, cucu dari Keramat Empang Bogor. Dan Al-Habib Soleh bin Husin Ali Drus, beliau masih hidup, masih ada di Kampung Pulau Jatinegara. Ini kitabnya. Kitabnya udah jelek. Ya. Jadi yang abang ijazahkan, yang abang kirim itu sudah ada bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya, ada artinya semua. Ya, itu diamalkan. Ya. Jadi ada satu cerita, satu riwayat cerita murid abang nih ngomong, Bang, pada saat saya sebelum berangkat kerja, saya membaca sholawat Maulana ya Maulana. Setelah saya berangkat kerja, tiba-tiba rumah saya kemasukan maling. Padahal itu ada motor 2, Bang. Udah gitu gemboknya udah hancur. Maling ini udah masuk, Bang. Di CCTV dilihat udah masuk. Subhanallah. Ya, subhanallah, maksudnya Allah dengan kehebatan sholawat Maulana Maulana, ya Maulana ya Maulana. Maulana ya Maulana ini, maka maling itu muter-muter doang. Akhirnya keluar. Abang ada, screenshotnya ada. Sama juga cerita yang dia beli gelang Nagasari sama tasbih Nagasari. Sebelum itu dia zikir, biasanya dia bawa tasbihnya itu, gelang itu, Nagasari itu, biasanya dia bawa. Ini lupa dia bawa kerja. Tapi dia bilang, dia lupa, tapi dia baca itu amalan-amalan ayat-ayat Allahnya dan ilmu-ilmu khodamnya dan lain-lain itu. Subhanallah. Maling itu masuk ke elang linglung katanya. Keluar lagi. Subhanallah. Nah disitulah keberkahan dari bukan gelangnya, bukan tasbihnya, tapi keberkahan dari sholawat ala Nabi. Dan keberkahan dari ayat-ayat Allah yang mempunyai khodam-khodam dari Allah Subhanahu wa taala. Alif, ba, ta, fa, ada khodam malaikat yang Allah berikan. Dan sekarang ini hadir para malaikat yang Allah turunkan. Kalau saya salah ngomong ya. Saya bukan yang ngomong sama malaikat, ngomong sama nabi, bukan. Tapi kalau saya salah ngomong, saya siap dituntut di hadapan penjara, di hadapan hukum, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, siap. Kalau yang hadir di dalam hadis, di dalam kitab, bahwa yang hadir dalam majlis taklim dan zikir itu hadir para malaikat. Diperintahkan oleh Allah para malaikat untuk hadir dan mendoakan kita semua. Benar ya Ustaz? Kalau Ustaz bilang salah, nah, saya salah. Tapi kalau Ustaz bilang benar, Ustaz tanggung jawab juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada acara maulid Rasulullah SAW. Tadi kita sudah membaca maulidnya Nabi Muhammad SAW. Dan kita hadir di majlis. Ya Alhamdulillah, duduknya pada anteng, pada anteng enggak, gerabak gerubuk. Biasanya matanya ditiupin sama setan, biar ngantuk. Mata dan dikasih paku sama setan, biar begini, kan gitu. Tapi subhanallah nih, saya perhatiin, anteng semua nih. Anteng pada zikir semua di hati. Ya, zikir galep. Zikir hati, zikir kalbi, zikir galep. Hati yang bicara, hati yang berzikir kepada Allah. Sambil kita ngomong, sambil kita bicara, kita tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Ya. Alhamdulillah, makanya jangan kita anggap remeh ya dengan sholawat ini. Banyak terbukti kehebatan sholawat. Makanya selalu, ya mungkin kalian dengar, semua kalian tahu bahwa Allah dan para malaikat bersolawat kan? Firman Allah, Inna Allah Wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. ya ayyuhalladzi Amanu shollu alaihi. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat bersolawat. Kenapa kita tidak? Berarti kita sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hidup kita susah aja. Solawat malas, ibadah malas, zikir malas. Makanya jodohnya susah.
usahanya susah. Hidupnya susah. Kenapa? Jangan salahkan Allah. Kata Allah, aku ini maha kaya. Ya Allah ya Razak, aku maha kaya, aku yang maha memberi rezeki. Mintalah kepada aku, maka aku akan berikan. Minta yang bagaimana? Minta yang bagaimana? Kita ngadep ke lurah aja, kita ada sopan santunnya. Pakai jas. Nah, pakai baju batik. Ngadep ke presiden aja kita pakai baju batik. Apalagi menghadap kepada Allah. Dan ada tata bahasa yang kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hei, Saul, jangan bengong. Oh, yang enggak. Bagusnya kirain bengong sampai pakai teko. Nah, situ. Bengong boleh, tapi zikir. Bengong. Allah. Di hati Allah. Bengong boleh. Silakan, tapi hati jangan kosong. Hati kosong, setan masuk. Makanya yang belajar mata batin, inilah hati. Batin ini hati. Ada bisikan setan, ada bisikan Allah atau malaikat. Pada saat kita berzikir kepada Allah, ya Allah ya batin, itulah bisikan Allah. Tapi pada saat kita tidak berzikir kepada Allah, itulah bisikan setan. Paham ya? Ini ya jadi buka kartu deh. Ini nggak apa-apa deh, buka kartu dikit ya. Jadi buka kartu nih. Bukan balak 6 kan. Stop. Nah disitulah. Maka seperti biasa kita istiqomah, kita mengamalkan sholawat ini sampai mati, terus menerus. Ada Bang Haji, alhamdulillah kemarin saya kena COVID, saya masuk COVID, ini murid nih yang belajar VIP. Tapi saya ingat di handphone saya ada abang ngirimkan sholawat. Abang ngirimkan sholawat di handphone saya. Saya ingat itu Bang. Saya baca Bang. Ada di grup VIP belajar ada. Ya. Orang Kalimantan. Nah tiba-tiba saya ingat itu, saya baca sholawat Bang. Saya baca sholawat, terus saya nangis, saya baca sholawat, saya nangis Bang. Saya kena COVID Bang. 1 hari doang Bang. Subhanallah dengan keberkahan sholawat, dan keberkahannya dari obat dokter, ya obat pemerintah, ya kan? Jadi kan kita berobat harus 2. Harus 2. 2 apa? Lahir dan batin. Syariat lahir dan batin. Lahiriahnya dengan dokter. Batiniahnya dengan ayat-ayat Allah, dengan spiritual, paranormal atau apa? Atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan dukun hikmah. Dukun ilmu hikmah, bukan dukun ilmu santet, gitu bukan. Mesti paham nih. Dan salah pengertian. Subhanallah. Saya baca Bang terus saya nangis, saya baca. Subhanallah dengan keberkahan sholawat dan ilmu hikmah Bang. 1 hari setengah lah. 1 hari setengah keluar dari rumah sakit. Dari isolasi. Itu satu bukti. Kalau nggak percaya, ntar WhatsApp abang. Abang kasih nomornya. Tanya. Kalau abang bohong. Tapi kita bicara dari segi lahir dan batin. Syariat, ya lahir dan batin. Ya ada juga dari dokter juga, ya kan. Tapi kan kadang kan dengan pada saat kita sakit, kita lupa kepada Allah. Dengan obat-obatan atau jamu-jamuan dan lain-lain. Tapi lama sembuhnya. Ya, perhatikan. Dengan obat-obatan dokter dan ramu-ramuan atau jamu-jamuan. Tapi lama sembuhnya. Kenapa? Karena kita tidak mohon kepada Allah. Karena kita lupa kepada Allah berzikir. Karena kita lupa kepada Allah, Allah yang maha penyembuh. Makanya firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim yang sering abang katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ingetin tuh.
Ya Rijal, ingetin ya. Jadi Allah jadikan air Al-Quran itu untuk kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kesembuhan yang mana? Orang yang beriman yang bagaimana? Rahmat yang bagaimana? Nah, disitulah tanamkan keyakinan kita kepada Allah. Yakin, berani, tegas. Duit, D-U-I-T. Doa, usaha, iman, tawakal. Sip, sabar, syukur, ikhlas, pasrah. Itu. Nah, makanya kita istiqomahkan sekarang. Ini, setelah ini, nanti mau tanya jawab silakan ya. Seperti biasa kita istiqomah. Kalau lagi doa, lagi tawasul, lagi sholawatan, jangan nyender ya. Kalau nyender begini nih, nggak ada adab namanya. Nggak ada adab sopan santun. Ya. Andika ngantuk minum yang banyak. Oh, cuci muka. Ya. Oh enggak, oh kirain ngantuk. Jadi jangan nyender begini nih. Ini nggak ada adab sopan santun namanya. Kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Ya. Jadi kita harus begini. Jangan senderan. Jangan senderan. Emang di itu jenah urip pas senderan. Majuan dikit tuh. Jadi nggak boleh nganggap remeh begini, entar-entarnya begini, nggak boleh, nggak boleh. Itu adab sopan santun kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Jadi jangan disamain kita nyindir sama pacar kita, ya kan? Nyindir sama pacar, itu beda. Aduh, begini harus begini, nggak boleh, ya. Kita mulai. Kita kirim suratul Fatihah sedikit. Ya, tadi karena sudah Ustadz Jena sudah kirim Fatihah, tawasul. Kita kirimkan suratul Fatihah sedikit. Kenapa sedikit? Karena tadi Ustadz banyak, ini kita kirimkan yang khususnya, wabil khusus, sudah khusus. Ilah rutin Nabi Mustafa Muhammad SAW bi'afifi qabul wal jabwa ridho ya Allah bisyir Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah khususan Nabi Allah Hidir. Al-Fatihah. Habib Husin bin Abu Bakar dari Sudut Batang. Al-Fatihah Habib Abdullah bin Husin Al-Dus. Al-Fatihah Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Al-Fatihah Habib Kunjung. Al-Fatihah Al-Fatihah Habib Ali bin Abdurrahman As-Sugab. Al-Fatihah Haji Muhammad Yunus bin Haji Muhammad. Al-Fatihah 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 Muslimin awal muslim awal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi Abang jelaskan ya. Kalau doa itu ya. Ini yang mengajarkan Abang bukan katanya. Mu'alim Muhammad Yunus bin Haji Muhammad Bukit Duri. Jadi kalau ini tangan nih ada tangan, ada garis nih. Kalau tangan Abang nih garisnya lurus. Lurus kan? Nggak M. Biasanya orang M. Ya. Ini dekatkan. Di dada ini kemajukan. Kenapa? Pada saat rahmat turun, Allah kasih taufik hidayah, nyampe ke tangan kita, usapkan. Itu kata beliau, almarhum Guru Abang, Mu'alim Muhammad Yunus Bukit Duri.
Wali Muhammad Yunus bin Haji Muhammad, beliau mengajarkan para habaib di Kebon Nanas, Labib Hud bin Bagir bin Salim Latos. Jadi begini tuh. Kalau minta hujan beda begini. Kalau begini nih orang malas nih, orang nganggep remeh. Amin, amin. Itu nganggep remeh. Jangan anggap remeh doa itu. Jadi, dada maju, rapetkan ini. Seperti itu ya. Jadi jangan bawa tuh, Jal. Tadi gini, Jal. Nih, gini. Nah, ntar begini-gini, ntar ngantuk mikirin ini, mikirin cewek, mikirin duit, turun lagi. Ya, turun duitnya. Ini. Ya, Jaka ya. Ya, siap. Itu. Jadi abang, apa yang tahun 85 abang mengaji fikih, tauhid apa dengan Kiai Haji Muhammad Yunus sampai detik ini masih ingat. Dan dengan guru-guru yang lainnya. Nah, seperti ini. Jadi jangan anggap remeh gitu loh. Ya kan? Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah. Maulana ya maulana ya sami' du'ana birahmatika ya rabbi la taqta rojana. Maulana ya maulana ya sami' du'ana bihormati Muhammadin malikna munana. Maulana ya maulana ya sami' du'ana birahmatika ya rabbi Inna in ahtana aw hutmun dana la yasif durana ghairuka ya maulana. Ya maulana in amrun ayana au dahrun anana lanarju manjana ila min maulana. Maulana ya maulana ya sami' du'ana birahmatika ya rabbi la taqta rajana. في رضواك مولانا أسهرنا الأطفانا فامنن يا مولانا بفضلك لا تنسانا. مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي في رضواك مولانا أسهرنا الأطفانا فامنن يا مولانا بفضلك لا تنسانا. مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا.
إلهي وميمانا ودمير من آذانا جد فضلا وإحسانا لأقصانا وعدنانا رب اسمع سقوانا واجب ربي دعانا جمل واسل مرعانا ولا تخيب مسعانا مولانا يا مولانا يا سامي دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا مولانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة محمد بلغنا منانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذا الذي Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah membaca semua tahlil, tahmid, zikir, doa dan pembacaan maulidnya Nabi besar Muhammad SAW dan sholawat Maulana ya Maulana. Mudah-mudahan apa hajat kita Allah kabulkan, ya, dan hajat para netizen dan para pasien-pasien dan para murid-murid Abang, semoga Allah kabulkan doa kita semua. Satu permintaan lagi, ada yang menitip doa, ya, setiap malam Jumat ada yang menitip doa kepada kita, ya, doa di malam Jumat dan apa, ini foto-fotonya semua, ya, ada foto-fotonya yang Abang tidak bisa lihatkan satu persatu, ya, singkat aja, ini ada foto-fotonya semua, ya, yang mana minta didoakan dengan berkahnya sholawat ala Nabi, ya, jadi semoga Allah kabulkan, ya, yang sakit semoga sembuh, yang hajatnya, yang mau jual rumah, jual tanah, ya, yang belum bekerja, yang belum dapat jodoh, semoga Allah kabulkan dengan berkahnya sholawat ala Nabi. Kalau kalian, saudaraku, yakin dengan ayat Allah, asma Allah dan sholawat ala Nabi, maka Allah akan kabulkan. Kalau separuh yakin, nggak bakal dikabul. Kalau separuh yakin, belum tentu dikabul oleh Allah. Makanya doanya itu bukan nggak nyampe. Doanya itu bukan nggak nyampe, tapi ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuji kita. Sampai di mana kita ini? Diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Allah tidak mengabulkan doa hambanya.
Allah paling senang, paling suka kepada hambanya yang sering, yang meminta, yang memohon dan menangis kepada aku, kata Allah, maka aku akan kabulkan doa. Itu. Kalau Allah diminta terus doanya, diminta terus permohonannya, Allah senang. Tapi kalau manusia beda, diminta melulu, pegel. Lu minta melulu, lu minta lagi, pegel. Beda dengan Allah. Kalau Allah senang dan bangga kalau diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang tidak memohon kepada aku dan tidak berdoa kepada aku, maka orang itu sombong kepada aku, kata Allah. Maka jangan jadi orang sombong kepada Allah. Merasa sudah kaya, sudah hebat. Sudah ini, tidak lagi perlu mohon lagi sama Allah. Nggak perlu lagi. Na'udzubillah min dzalik. Jangan. Apalagi yang sudah kaya, lupa sama Allah, lupa lagi sama saudaranya. Apalagi. Nanti tinggal tunggu azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita doakan. Jam berapa ya? Kapan? Setengah 12. Oh, setengah 12 ya. Mas, nanti ada tanya jawab ya. Kita doakan. Ya Allah ya Rabb. Jadi kalau doain orang nih ada tata caranya. Ya, yang belajar VIP ini sekarang biar lihat, biar dengar, ya apalagi yang ada di sini, ya kita mohon kepada Allah yang singkat, padat, jelas ya. Ya Allah. Salawat dulu. La rutin Nabi Mustafa Muhammad SAW bi afifi qabul wal jabar ridho ya Allah bi sirril Fatihah. A'udzubillahi Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Azimu, ya Rabbal Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Allah, ya Rabb, mohon berkahmu, ya Allah, rahmatmu, ya Allah, taufik hidayahmu, ya Allah, syafaat dan muziatnya para nabi, karamahnya para wali, restu Bapa dan Guru, ya Allah. Berikanlah keberkahan, ya Allah, dari ayatmu, ya Allah, dari berkahan, ya Allah, asmamu, ya Allah, asmaul husna, ya Allah. Berikanlah salawat ala nabi, ya Allah. Ya Allah, semoga ya Allah orang-orang ini, ya Allah, kita mohon dalam hati kita masing-masing apa hajat kita semua. Ya Allah, ya Allah, di Mekah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Yudi, ya Allah, berlaku ya Allah, Rafi benar, semua sembuhkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semoga ya Allah Fani ya Allah. Ya Allah, semoga engkau kabulkan hajatnya. Yang sakit engkau angkat penyakitnya ya Allah. Yang susah engkau angkat kesusahannya ya Allah. Kabulkan segala hajatnya ya Allah. Kabulkan segala hajat kami semua yang ada di sini ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada bala dan musibah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami mati dalam husnul khatimah ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Jadikanlah Indonesia ini ya Allah tentram damai ya Allah. Ya Allah, semoga COVID-19 ya Allah musnah hancur ya Allah di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Terimalah amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah, matikanlah kami. Ya Allah ya Rabb. Jadikan anak kami anak yang soleh ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Kabulkanlah segala hajat pasien-pasien kami ya Allah. Kabulkanlah segala hajat murid-murid kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Kabul ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Kuatkanlah iman Islam kami sampai akhir kami ya Allah. Ya Allah. Jadikanlah kami orang yang selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Kami mohon ya Allah.
Kami mohon untuk terakhir ya Allah. Keridhaan-Mu ya Allah. Hamba mengharapkan keridhaan-Mu ya Allah. Bukan mengharapkan pahala-Mu saja ya Allah. Tapi kami hakikatnya mengharapkan ridha-Mu ya Allah. Ridha-Mu ya Allah. Karena Engkau yang punya surga neraka ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami yang sengaja dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, Engkau angkat penyakitnya ya Allah. Saudara-saudara kami ya Allah. Engkau sembuhkanlah yang angkat penyakitnya saudara-saudara kami muslimin dan muslimat. Maupun non-muslim ya Allah. Engkau angkat penyakitnya ya Allah ya Rabb. Dengan berkat salat ala Nabi ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma barik lana fi ya Allah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman ta'aman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanalu bil qadu wa tanfari qura wa taqdu bil await wa naqi wa asnal hawati wa astasqal bil qamamu bi asil karimi wa sofi fi kulli muslim ya di kulli malam. Allahumma salli ala nuril anwar wa sid asrar wa tilaqil ahyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin mukhtar wa alil athar wa sid ahyar adadani amin ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mat maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mat maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mat maula wa ni'man nasir. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha anta subhanaka La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha anta subhanaka La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa barik wa sallim bi Fatiha. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Telah selesai istiqomah kita, rutinan kita di malam Jumat. Ya. Insyaallah mudah-mudahan jangan sampai putus. Jangan sampai putus. Ya, teruskan perjuangan, teruskan sholawat, teruskan tawasul dan lain-lain. Dari murid-murid abang, teruskan. Walaupun abang sudah wafat, teruskan ini perjuangan. Di mana saja, kapan saja. Mau di Tambun, Mas Slamet, mau di Tangerang, mau di Jagakarsa, mau di mana, teruskan. Amalkan ini semua. Mudah-mudahan kita tidak akan pernah susah. Kalau kita yakin dan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah susah. Kemarin kita susah, mungkin karena kita lupa. Lupa kepada Allah, lupa kepada Rasulullah SAW, lupa kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang teguran buat kita. Itu. Jadi teruskan ini. Ya, mudah-mudahan saudaraku, netizen, para maibro, semua murid-murid abang yang di luar negeri maupun di dalam negeri. Nah, ini contoh buat kalian. Teruskan perjuangan abang, teruskan perjuangan ilmu hikmah dan ilmu pengobatan dan lain-lain. Itu agar kalian punya murid, kalian punya murid yang lain, maka mengalir terus pahalanya ke diri kalian dan ke diri abang juga di dalam kubur abang. Itu. Terus menerus mengalir, terus menerus. Jadi, abang mohon maaf kalau pada malam Jumat yang WhatsApp belum abang balas ya dari murid-murid terutama, karena abang terutama balas yang sudah belajar VIP. Itu abang dahulukan balasnya. Kenapa? Mungkin dia lagi ngobatin orang, lagi apa kan begitu. Jadi yang belum kenal abang,
Yang baru perkenalan, yang WhatsApp, abang mohon maaf kalau telat abang balas. Ya. Karena ratusan bangun tidur, ratusan yang harus abang balas. Dan ratusan juga yang lainnya yang abang harus mengajar, sertifikat dan lain-lain. Ya, itu. Jadi itu saja. Silakan ini tenggorokan penelanannya susah kering gitu tuh. Dan air mata sudah mengalir deras di hati untuk Allah. Untuk Allah dan Rasulullah SAW. Pernahkah kita pernah nggak kita kehausan terus kita minum kayak begini? Nah itu namanya lagi haus terus minum. Itu contoh. Pernah nggak kita nih saking kita susah, saking kita mohon sama Allah, terus kita mohon sama Allah, kita menangis kepada Allah, kita menangis kepada Rasulullah SAW. Dalam sujud kita membaca La ilaha anta, subhanaka, ini kuntu minadh dhalimin, sambil menangiskan air mata dalam sujud kita. Pernah nggak kita? Kalau pernah, alhamdulillah bagus. Kalau belum, coba. Dengan hati yang paling dalam, kita mohon kepada Allah. Kan banyak nih yang WhatsApp abang, bang hidup saya susah. Udah sholat, udah puasa, udah zikir, masih susah aja bang. Kenapa? Banyak jawabannya. Jawabannya banyak. Yang salah satunya, mungkin di dalam kita sholat, kita puasa, kita lupa bertobat kepada Allah. Taubatan nasuha. Taubat dulu, istighfar banyak. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim wa atubu ilaihi. Taubatan nasuha. Ya Allah. Kita mohon taubatan nasuha kepada Allah. Mungkin kita lupa. Kenapa doa kita lama dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita masih banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada para tetangga, kepada manusia, kita masih banyak dosa terutama kepada Allah. Sehingga Allah bukan nggak ngabulin doa kita, bukan. Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Maha Pengasih dan Penyayang. Allah yang Maha Kaya. Bukan Allah tidak mengabulkan doa kita. Tapi Allah belum mengabulkan doa kita. Tidak sama belum beda bahasanya. Kenapa belum? Allah masih menguji kepada kita. Supaya kita lebih taubat, lebih sadar, lebih istighfar, lebih mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena abang pernah merasakan itu. Mau makan besok, mau ngerokok aja, ngutang. Ngutang pun kalau dikasih. Pernah merasakan. Pernah ngaduk semen jam 12 malam. Tengah malam jam 12 malam. Pernah merasakan. Orang jam 12 malam lagi tidur. Abang demi Allah ngaduk semen. Untuk mencor tiang. Pernah abang merasakan. Dan ini satu pelajaran kepada murid-murid abang dan saudaraku semua. Mudah-mudahan tidak seperti abang. Doa, gobul. Kenapa Allah belum mengabulkan doa kita? Satu tadi, karena kita masih banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mau bertobat kepada Allah dan merasa masih sombong dan tidak mau taubatan nasuha kepada Allah. Itu satu. Maka Allah simpan doa kita. Allah masih uji. Hidup itu ujian, mati pun diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita lupa berselawat kepada Rasulullah SAW. Karena orang yang berdoa, yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dibarengi selawat, sama aja
kirim surat tanpa perangko. Nih, masih dipegang sama Allah. Doa. Hajat kita nih mau dikabul sama Allah. Diuji lagi. Diuji lagi segala macam. Harta jabatan wanita. Harta jabatan lelaki. Diuji lagi sama Allah. Sampai di mana? Lulus, kata Allah. Kalau aku kasih sekarang kau rezeki yang banyak, jutaan dolar, kamu akan lupa kepada aku, kata Allah. Maka aku belum kasih sekarang, nanti aku akan kasih. Tapi kamu harus lulus ujiannya. Nah, disitulah makanya ada yang bertanya, Bang, saya udah sholat, udah puasa, udah zikir, kok belum dikabul juga doa saya. Kok orang-orang yang ono, kok udah dikabul, yang lain agama, yang non, kok dikabul, dikasih harta kekayaan. Kenapa ya? Kenapa begitu Bang Haji? Berarti Allah nggak adil dong. Pale lo gembul. Allah nggak adil. Pale lo gembul. Udah hodang di atas. Jadi bukan itu. Kalau kita, para hodang, jangan berisik. Kalau kita, doanya kita, fit dunia wal akhirah. Kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi jangan sirik sama orang-orang yang di luar agama Islam. Non-muslim. Jangan sirik, jangan. Kita kaji diri kita. Kita lihat diri kita nih tiap hari. Apa yang kita lakukan? Setiap hari dosa yang kita lakukan. Dari bangun tidur sampai tidur kembali dosa. Kenapa Bang Haji? Bang Haji cengeng, nangis melulu. Bukan itu. Ingat dosa. Dosa bangun tidur. Ya Allah, dosa lagi. Sekarang dosa lagi ya. Makanya taubatan nasuha. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Taubatan nasuha. Min kulli dambin adzim. Wa atubu ilaihi. Itu. Jadi jangan ngiri. Makanya pada para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudaraku, nanti Abang kasih ada bacaan. Yang satu bacaan itu doanya pendek. Tapi para ulama, para aulia Allah mengatakan, barang siapa membaca doa ini seumur hidupnya tidak akan pernah susah. Dari Kalimantan tadi Abang ada WhatsApp, cuman Abang belum balas. Dikirim foto keluarganya. Bang, hidup saya susah, mau makan susah Bang, ini susah Bang. Nanti Abang balas, insya Allah. Ya. Kalau Abang kirim duit, mungkin enggak. Tapi Abang kasih. Sekarang gini, pilih ikan apa pilih pancingannya kalau Abang kasih? Jawab. Pancingan. Abang kasih uangnya apa Abang kasih ilmunya? Tuh denger ya. Sekarang Abang kirim duit transfer. Besok minta lagi duitnya habis. Tapi kalau ilmu, sampai mati kita bisa cari ilmu, kita mencari duit dari ilmu kita. Kalau dikasih ikan, sekarang dikasih ikan. Besok habis minta lagi. Minta melulu. Kalau kita minta sama manusia juga kesel, minta melulu lu. Lu minta melulu lu. Kerja yang benar minta melulu lu. Begitu. Ya kan? Tapi kalau dikasih ilmunya untuk mencari rezeki, untuk mencari dan doanya lahir dan batin, maka akan datang. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Abang sih dikit-dikit, tahu salah atau kagak ya? Kalau anak Abang habis Quran, kalau Abang nggak habis Quran, habis preman kalau Abang dulu, habis preman dulu. Bener habis preman. Kalau buat preman habis sudah jus keberapa deh. Jadi bahasanya kalau salah mohon maaf, benerin nggak apa-apa. Ya. Barang siapa yang taat ibadah kepada aku kata Allah,
maka aku akan berikan rezeki yang kau tidak duga-duga. Rezeki yang kau tidak duga-duga. Apabila engkau bertakwa kepada aku. Makanya ada apa? ini abang tuh apa sih namanya pepatah DUIT. Doa, usaha, iman, tawakal. Doa, usaha, iman, tawakal. Duit. Dah itu kuncinya satu. Dua, SIP. SSIP. Sabar, syukur, ikhlas, pasrah. Ada lagi satu. Ini yang paling parah. Ini yang paling parah. Paling parahnya apa? Udah puasa, udah sholat, udah zikir, semua dalam, udah sedekah. Satu nih yang paling bahaya. Ini yang menghambat rezeki kita datang. Yaitu apa? Hatinya hasad, hasud, dengki, fitnah, dan lain-lain. Dendam. Ini yang bikin hati kita. Terakhir itu yang lama dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi suuzon apa semua. Kayak dirinya paling hebat, paling suci, paling hormat. Itu hati-hati. Makanya pada saat hati kita masuk, setan begitu, langsung kita kunci. Dengan apa? Dengan zikir. Subhanallah atau astagfirullahaladzim atau subhanallah bihamdi atau Allah. Kunci di situ. Itu. Tetangga beli mobil, meriang. Tetangga dikasih bangku baru, meriang. Tetangga udah dapet jodoh, meriang. Gue belum dapet jodoh nih, belum kawin-kawin, belum nikah. Ya, nah itulah, itu yang menghambat. Jadi jangan merasa udah sholat, udah begini, udah puasa, bener, suci. Kagak belum tentu. Kenapa? Yang tahu hati kita Allah. Nah, cuman ada pelajaran untuk kita mengenal diri kita. Mengenal diri kita. Biar tahu diri kita bagaimana. Kita, dulu ngajinya sama Mualim Yunus, jadi bahasanya Betawi. Lahir di Betawi, jadi ngomong sedikit Betawi, kadang suka lupa. Jadi itu, ini busuknya hati. Itu paling dahsyat. Paling kejam, paling dahsyat. Paling berbahaya. Itu hati-hati. Itu aja. Ya, ini ngomongin kelebihan. Ya, benar. Ya, sekarang kita masuk dalam pasal bab pertanyaan. Yang hadir dari mana, yang ini dari mana. Ya, bab pasal pertanyaan. Masalah jodoh, masalah penyakit, masalah karir, masalah santet teluh. Ya, dan masalah pengobatan, silakan bertanya. Yang hadir siapa aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau konsultasi sama Abang. Tadi juga ada yang dari Malaysia sama dari Jepang. WhatsApp aja. WhatsApp, nama dan daerah tinggal. Terus bicara, Bang ini gitu. Di 08128 94 kali 68. Ya, 94 kali 68. Jadi Abang istiqomah setiap malam Jumat untuk mengadakan sholawatan, zikir, tawasul, dan lain-lain. Kenapa Abang nggak nyamperin dukun-dukun santet? Kenapa? Karena Abang udah istiqomah. Jangan tinggalkan istiqomah ini. Gitu loh. Dan Abang mengajarkan kepada orang-orang yang mau belajar menjadi spiritual, yang mengobati diri sendiri dari guna-guna, teluh santet, keluarganya, orang lain, nusa bangsa dan agama. Itu dulu. Gitu loh. Ya, jadi kita punya tugas masing-masing. Tugas masing-masing, ingat. Ya, tugas masing-masing ingat. Ya, itu hanya syariat. Hanya syariat. Hablum minanas.
untuk kita menolong orang dan mencari rezeki. YouTuber, spiritual, menolong, itu hanya syariat hablum minannas. Yang tidak kita bawa mati. Harta semua, apa istri, anak, benda semua tidak. Tapi hablum minallah kita harus ada kita dengan Allah. Hablum minallah, karena kita bakal mati. Tahu besok, tahu kapan, tiba-tiba mendadak, nggak tahu. Dan kita harus siap. Siapnya dengan apa? Siapnya dengan apa? Dengan amal ibadah, ilmu yang manfaat, anak yang soleh dan soleha. Atau ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Itu. Ya, silakan. Assalamualaikum Bang Haji. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun. Ya. Terima kasih. Dan selamat dunia akhirat. Amin ya Allah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Biasakan ajaran dari guru ngaji abang. Kalau sebut nama guru yang sudah wafat, fatihain langsung. Fatihain langsung, bacain fatihah. Terus, kalau ada doa-doa yang baik, buru-buru baca fatihah juga. Dan aminkan, itu pesan guru. Karena di malam Jumat, di malam yang dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam Sayyidul Ayam. Ini murid-murid abang yang sedang puasa di malam Jumat ini, nanti kelarnya sebelum subuh ya, zikirnya. Insya Allah gabulkan. Penting yakin, berani, tegas. Udah, itu aja. Lanjut. Surat Al-Jin 26. Bisa untuk membuka mata batin, Bang. Jadi surat Al-Jin 26 tidak bisa untuk membuka mata batin. Tapi bisa untuk mengusir jin. Bukan membuka mata batin, tapi mengusir jin. Surat Al-Jin itu bisa mengusir jin. Bisa menghantam jin di situ juga. Di dalam surat Al-Jin itu. Ya, oke, lanjut. Kalau mau belajar muka mata batin, nih zohir wa batin. Kebanyakan guru-guru atau orang-orang nih salah pengertian, salah mengajarkan. Ya. Kenapa? Saya pengen buka mata batin, disangkanya buka mata batin nih mata ini nih, mata zohir. Padahal bukan, mata batin di sini. Nah, itu ada ajarannya, ada pelajarannya bagaimana. Bisa menerawang, memprediksi, meramal. Boleh nggak kita percaya sama meramal? Boleh nggak kita percaya sama ramalan? Boleh nggak? Hah? Boleh. Yakin boleh nggak? Nggak boleh. Yakin hanya satu kepada Allah. Percaya kepada manusia silakan Abul Binanas. Lu mau ngomong apa kek, nanti begini, silakan. Tapi lu bukan Tuhan, bukan Allah, bukan malaikat. Yang bisa meramal 100% tidak bisa. Dari 10 atau 100 spiritual untuk meramal atau memprediksi, ya itu paling tinggi 90%, 94%. Karena bukan Allah. Karena bukan yang maha pasti. Yang maha pasti itu Allah. Contoh, mobil hilang. Mobil saya hilang bang. Oh ya hilang. Saya udah ke dukun, ke spiritual sana, katanya di Bekasi. Katanya di Surabaya, katanya di ini. Kalau abang ketawa doang. Ketawanya kenapa? Pak, kalau bapak datang ke 10 spiritual, ke 100 lagi. Itu yang ngomong beda-beda. Ada di A, di B, C, D, ini. Pas di Bekasi, pas nggak ada. Pak, nggak ada nih Pak, di Bekasi nih. Oh iya, barusan saya terawang udah pindah. Pindah ke Gunung Antang. Bukan itu yang kita minta. Bagaimana caranya supaya balik itu mobil, itu motor. Kalau balik rezeki kamu, nggak balik. Nanti mudah-mudahan Allah kasih yang lebih. Jadi supaya balik, bukan di mana adanya. Bukan di mana adanya. Mobil saya ada di mana? Bini saya sekarang ada di mana ya, Pak? Bini saya Allahu Akbar. Jadi seperti itu. Nah, sekarang mudah-mudahan Allah kita syariatin.
agar kembali itu mobil atau motor. Ya. Terus kalau masih rezeki ya Allah, kembalikan ya Allah atas izin ridho-Mu ya Allah. Karena Engkau yang maha memberi rezeki, karena Engkau yang maha kaya ya Allah. Sama Allah nggak balik tuh sama malingnya. Tapi Allah turunkan rezeki yang lebih dari yang hilang itu. Dari lebih yang hilang itu. Karena dia memohon berzikir kepada Allah. Itu pasti. Pasti. Karena Allah yang maha pasti. Janji Allah maha pasti. Jadi janji manusia suka meleset. Suka bohong. Kita semua pasti mengalami seperti itu. Itu hal yang wajar dalam hukum adat ya. Karena manusia punya kelemahan, kekurangan, dan kelebihan. Oke, lanjut. Bang, kalau kita melakukan onani, apakah ilmu hikmah seperti itu akan hilang? Apa bedanya? Kemarin udah ditanyain padahal ya onani itu. Jadi begini. Itu ada zina mata, ada zina tangan, ada zina kemaluan, dan lain-lain. Ada zina kaki, ada zina tangan. Onani di dalam hukum Islam fikih itu zina tangan. Dan berdosa. Kalau bisa hilangkan. Hilang ini dengan apa? Dengan berpuasa. Dengan berzikir. Makanya jangan suka nonton BF. Nonton BF melulu. Bukannya zikir nonton BF. Ya kira onani melulu deh. Ya kan? Siapa ini? Namanya? Sahrul. Ya Rul ya. Jangan. Itu. Ya Rul ya jangan. BF mulu. Astagfirullah. Jadi ya begitu. Malah. Jadinya ya itu zina tangan. Memang berdosa. Tapi tidak sebesar dosanya berzina. Ya berzina kemaluannya. Itu 40 tahun dosanya. Naudzubillah. Apabila berzina di rumah ini, 40 rumah ke selatan, 40 rumah ke utara, ke barat, ke timur, itu kena dosanya. 40 rumah kena dosanya semua. Apabila zina di sini. Seandainya naudzubillah. Itu dosa besar. Jangan main-main. Ya, ada yang bilang orang lain nih, ada yang bilang orang, bukan hukum Islam, bukan abang, ada yang bilang, ya kalau gitu mendingan onani aja ya bang ya, kata gitu, dosanya kecil. Ya itu kata lu, gua nggak mau tahu dah, emang gua punya surga neraka, kan gitu. Nama abang Ridwan, malaikat penjaga pintu surga, ya kan? Ketemu nih sama Arul, ya kan? Sama Wahyu, sama ini Jaka apa semua. Jaka masuk ya, abang yang jaga pintu surga, ya masuk. Emang kayak nonton bioskop apa? Masuk, kan kagak. Ada lagi nih. Mabruk alfa, mabruk alaika, mabruk alfa, mabruk alaika, mabruk. Semoga panjang umur untuk Bang Haji Ridwan. Semoga panjang umur dalam ridho Allah. Semoga banyak rezeki. Amin. Dalam ridha Allah. Amin. Mabruk alfa, mabruk. Amin. Alaika mabruk. Mabruk alfa, mabruk. Alaika mabruk. Mabruk alfa, mabruk. Untuk Haji Ridwan. Mabruk alfa, mabruk. Untuk Haji Ridwan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sir Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaabal khair. Amin ya Allah. Abwaabal sihat, abwaabal ni'mah, abwaabal rizqi, abwaabal barakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mabuk. Amin. Sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Al-Fatihah. Aminkan ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Azim, ya Rabbal Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Rabb, mohon berkahmu ya Allah, rahmatmu ya Allah, taufik hidayahmu ya Allah, syafaat dan mujizatnya para nabi, karamahnya para wali, kedua para guru ya Allah. Ya Allah, berikan dari asmaul husna ya Allah, bersolat ala nabi ya Allah, dari sujud kami ya Allah, rukuk kami ya Allah, puasa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah kedua orang tua kami dosa-dosa ya Allah. Ya Allah, dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hamba bertambah umur ya Allah, berkurang umur ya Allah, mencapai berjumpa denganmu ya Allah ya Rasulullah. Ampunkanlah dosa-dosa hamba ya Allah. Ya Allah ya Rabb, matikanlah hamba dalam husnul khatimah. Dalam husnul khatimah ya Allah ya Rabb. Jadikanlah ilmu hamba ya Allah bermanfaat di dunia wal akhirah untuk semua orang. Ya Allah ya Rabb, hamba mohon satu kepadamu ya Allah ya Rabb. Hamba mohon keridhaan-Mu ya Allah. Akhir hayat hamba dengan keridhaan-Mu ya Allah. Hamba tidak mengharapkan pahala-Mu ya Allah, tapi hamba mengharapkan ridho-Mu ya Allah, untuk mencapai tingkatan keridhaan-Mu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Gol ya Allah. Ini dari Komeng mah surprise. Ya. Komeng surprise. Terima kasih. Ya, makasih. Ya, Allah. Ya. Amin. Ya. Potong. Ambil piringnya, potong nih. Ini minyak siapa ya? Minyak. Ini harus tumpah nih. Iya. Ya. Harus tumpah. Bacanya pegel. Oh. Nih. Ayo, nih di apa? Di potong itu mana piringnya? Ya orang suruh makan yang ini, jangan begitu apa ya? Hah? Tuh lewat belakang, coba ambil piring lewat belakang ke dapur. Diambil cepat sih. Masih ada yang bertanya? Nggak apa-apa. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Sambil ini ya, potong bubur. Ada yang bertanya nggak? Sambil nunggu piring. Sambil nunggu piring. Sian ya.
Mau nanya ini tentang jodoh. Ya. Kenapa saya selalu gagal dalam tujuan untuk menikah? Karena aneh banget, setiap mau bertemu pasti selalu tidak bisa, gagal terus doanya bang. Namanya siapa namanya? Di situ namanya siapa? Nggak disebutin. Kalau yang mau bertanya kasih nama sama daerah tinggal ya. jadi kasih nama terus nama daerah tinggal gitu. Namanya Agus, kasih gitu ya, jangan lupa ya. Kenapa kok yang tadi abang katakan tadi, bahwa apa namanya? Jadi bahwa kamu ini giliran kamu mau sama laki nggak mau. Giliran laki mau, kamu nggak mau. Begitu terus. Ini yang bertanya nih. Ya. Yang bertanya ini itu. Nah, berarti ada sesuatu. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Something. Hah? Something. Something. Kayak gini. Ini bukan kelinci gini. Ada sesuatu hal. Ya nanti bisa japri abang, ya nggak mungkin abang buka di sini, ya nggak mungkin abang buka kejelekan kamu di sini. Kalau abang buka semua bisa, insya Allah bisa, tapi hanya 90%, ya bisa 100%, karena abang bukan nabi, bukan Allah, bukan Tuhan dan malaikat dan lain-lain. Itu ya. Bang, saya Zaki dari Serpong. Mau tanya dari ilmu hikmah yang sudah dijazakan sama Bang Haji. Ya. Apakah ada yang bisa untuk membakar jin atau setan belek dan untuk meletakkan benda keras? Bang. Kenapa? Nah, kalau Ya kalau udah kelar, kasih tahu, langsung kelar karpet udah merah. direbus, setengah dibakar. Enggak, bakar semua. Udah. Ya dia nggak apa-apa. Cumi bakar semua. Hati-hati, jangan itu tuh tandanya belum deh, hati-hati. Tuh, jangan main gitu, Jadi masalah udang, udang direbus boleh, dibakar boleh, yang penting bisa dimakan. Daripada udang palsu, plastik nggak bisa dimakan. Nah, jadi itu tadi apa? Jaki, ya Allah Jaki. Lihat video lagi Jaki. Kalau nggak telepon Bayu. Untuk menghancurkan bagaimana? Ya bisa lah. Gimana? Aduh. Jaki kalau nanya jangan di situ dikit, bikin malu aja. jangan di YouTube nanyanya. Tanya jawab aja. Ya, bisa. Jadi ilmu hikmah yang abang ajarkan itu di nomor 5. Ya orang kan nggak tahu nih kalau nggak belajar ya. Di nomor 5, apapun permohonan kamu, apapun itu Allah bisa kabulkan. Allah bisa kabulkan. Asalkan ada tapi. Kayak Casda di Taiwan, mohon kepada Allah 3 hari 3 malam, dia zikir 3 hari 3 malam. Malam doang maksudnya, siang kagak, siang tidur, malam 3. Tapi yang disebut 3 hari 3 malam itu malam doang. Dikabul hajatnya mau. Benar. Itu masalah berat. Yang tidak masuk di akal. Ya abang nggak boleh ngomong di sini. Ntar ketahuan orang yang dengar, gini. Jadi intinya gini, ada sesuatu, si Casda ini, di Taiwan ini, bang bagaimana supaya saya bisa ini bang. Oh, gampang. Baca aja itu alimannya dari 1 sampai 7. Di dalam nomor 5, kamu mohon kepada Allah. Abang nggak bilang 3 malam ya, nggak bilang. Cuma gitu doang. Kamu mau apa aja deh. Yang penting yakin, berani, tegas. Yakin dengan ayat Allah, berani mengobati orang walaupun nyawa taruhannya. Tegas, A, B, C. Jangan bohongin orang. Tiap hari ada pasien kena santet. Ibu kena santet. Datang lagi bapak kena santet, kena teluk. Datang lagi anak kecil, bapak kena santet, ingat. Jangan begitu.
Itu namanya nipu. Karena belum ada buktinya, katanya. Itu baru katanya. Buktiin gimana? Nah, itu ada pelajarannya. Kalau belajar 5, dikasih air tes muntah langsung. Gar. Gitu. Baru bukti bener. Oh iya Bapak bener. Ya Ustaz, bener Ustaz ya. Itulah. Jadi pertanyaan yang tadi itu nanti japri aja japri. Yang penting di dalam ilmu hikmah yang abang ajarkan, di dalam nomor 5 itu ilmu hikmah itu yang abang kasih fotokopinya dan yang abang kirim dari 3 guru ilmu hikmah abang jadikan 1 itu. Dulu masih sin lamba atau al hikmah lahir batin, sin lamba lahir batin. Jadi 3 guru jadikan 1 itu aslinya. Nomor 2, nomor 3, nomor 4 hanya sholawat nariyah, sholawat syifa, sholawat nur dan lain-lain. Sholawat munjiat dan lain-lain. Tapi itu kuncinya tiangnya, pondasinya. Kalau rumah pondasi tiangnya, kalau tiang rubuh. Kalau nggak balik kepada kita hancur, ketembak kalau ngobatin. Makanya ada teman abang yang ngobatin orang kena guna-guna, bulat berbalik kepada muntah darah. Dia yang muntah darah, dia hampir mati kalau nggak. Ya kan? Jangan sampai begitu kita. Kenapa? Karena tidak pakai ayat Allah dan sholawat Nabi. Itu bedanya. Mau nunggu udang. Itu kalau mau belajar buka mata batin atau zohir secara jarak jauh, apa efek sampingnya bang? Memang nggak bahaya? Begini, ada orang indigo yang memang dia mau belajar, memang dia bukan indigo itu sudah mata batinnya sudah terbuka, tapi pada saat dia melihat jin yang menyerang ke dia tidak punya tameng ilmu hikmah atau ayat Allah atau apa, sehingga jin itu merusak ke badan dia. Contoh, ada murid abang di dalam grup VIP, ada murid abang. Dia mengobati ibunya, bang saya ngeliat jin yang megang kaki ibu saya gini, terus saya obatin. Dia waktu itu belum belajar, saya obatin kena balik ke saya sakit bang. Itu kenapa? Karena tidak belajar, tidak ada bimbingan guru. Orang yang bisa melihat jin sama juga dia melihat preman. Ada kalau polisi pemburu preman, pemburu penjahat. Pada saat polisi itu TO dia narik, kabur tuh maling, kabur tuh penjahat, kabur kan? Sama kayak spiritual juga. Pada saat kita datang ke satu tempat, dimanapun kita berzikir, kita ada ayat Allah, kita ada ilmu Allah, kabur setannya. Tapi bekas-bekas dia, bekas datang, kita tahu energi negatifnya ada. Oh ini ada, oh ini ada, oh ini ada. Itulah sama. Jin sama manusia hampir sama. Jadi kita datang nih ke satu rumah mau bersihin. Jinnya ada yang kabur, ada yang ini, ada datang mulu. Oh, datang Andika pemburu alam gaib katanya. Datang. Ya kan? Kalau jinnya kuntilanaknya cakep, kan? Gitu. Nah, bisa damai 86. Ya, kalau kagak, bebalik dihantem. Kayak polisi aja, polisi nyerang penjahat, pemburu preman. Polisi buah, kalau ngotoin penjahatnya punya pistol juga. Ya, ada kan banyak polisi yang kena tembak. Karena nggak hati-hati. Nggak tahu ini cabut pistol juga penjahatnya. Dihantam, ditembak. Ya. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Di dalam ilmu spiritual. Hampir sama. Pada saat setan itu melihat kita, jin itu, pada saat kita mau hantam dia. Tapi dia mau hantam kita duluan, kita nggak kuat, jebol kita. Jatuh, muntah darah kita. Nah, di situ hati-hati. Ini satu rahasia yang abang buka sebenarnya sih. Ini satu pelajaran sebenarnya yang dibuka. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi kalau kelanjutannya jangan buka banyak-banyak kalau belum belajar. Ya gitu.
belajar sama buku tanpa guru, belajar sama YouTube tanpa guru, sama aja belajar dengan setan. Itu hadis yang bicara, hadis Rasulullah SAW. Dari situlah makanya kita harus siap lahir dan batin kita untuk menolong orang, diri sendiri, keluarga, nusa bangsa dan agama. Nggak main-main jadi spiritual, nggak main-main. Kira enak kali. Giliran kita sakit, bini kita sakit, anak kita sakit, ketembak, bingung. Nggak gampang. Perjuangan lahir dan batin itu harus ada. Dan lagi? Dari Urip Permana, Abang izin bertanya. Alhamdulillah saya baru menyelesaikan saum 3 hari. Alhamdulillah. Siapa namanya? Dari mana? Urip Permana. Urip. Oh, Urip dari ini. Ciamis. Ada yang dari Jepang. Bagaimana cara menjaga keistiqomahannya untuk memastikan ijazah ilmu dari Abang, secara praktisnya seperti apa? Secara gampangnya, seandainya ini cabai ini lurus ya, kelihatan cabainya ya, lurus. Ada yang miring kan, ada bengkok kan, ada yang tegak lurus, ada yang tidur. Inilah kita manusia, kadang lurus tegak, kadang bengkok ke bawah. Itulah kita manusia. Kadang benar, kadang salah. Gampang kan? Contohnya ada cabai. Bagaimana supaya kita istiqomah? Jawabannya kalau abang dengan mudah saja ya, maksudnya mudah tuh yang simpel aja deh. Daripada punya samurai panjang tapi tumpul, mendingan punya golok pendek tapi tajam, gas, putus. Kayak gitu. Nah, kita perumpamakan ini cabai. Bagaimana supaya kita bisa istiqomah? Memang berat. Jujur berat. Abang katakan berat. Abang pun istiqomah. Dari tahun 85, 80, 85, 80 ngobatin orang. Ngajar silat. Hikmah. Negara dalam. Nikah tahun 85. 85 abang istiqomah. Istiqomah terus. Tahun 94 abang pergi haji. Umur 28 tahun, haji kosasi, ongkos dikasih. Ya, ini sambil merem. Kenapa? Biar ingat semua. Lalu, tahun 95, istiqomah. Buka majelis talim dan zikir Ridwan di Bukit Duri. Siapa yang nggak kenal? Ya, subhanallah, bukan sombong. Siapa yang nggak kenal para ulama, para habaib yang ke Bukit Duri. Waktu abang maulid, jadi MZ, dulu ada fotonya semua. Habib Ali, Habib Abdurrahman bin Ali, Al-Habsyi Kuitang, Al-Fatihah. Beliau hadir juga. Ada fotonya semua. Nah, itu 95 sampai 2003. Abang keluar dari Bukit Duri, pindah ke Otista. Akhirnya menjadilah pemburuhan. Ini bajunya nih. Ini baju kenangan abang. Pemburuan. Dulu rambutnya masih belum panjang, gitu, masih ke belakang, gitu kan. Ini mukanya masih kayak begini nih mukanya. Tahun 2003 masih begini mukanya. Pas dipoles, beda lagi. Ya, ini bajunya HR Haji Ridwan. Ini baju pemburuan. 17 tahun yang lalu di baju. 15 tahun yang lalu. Makanya abang pakai ini malam. Kenapa? Untuk mengingatkan kenangan pahit dan kenangan manis. Tapi alhamdulillah banyakkan manisnya. Kalau kita sudah istiqomah di dalam ilmu hikmah, di dalam pengobatan, di dalam spiritual, pahitnya ada. Ya, ada. Tapi suka dukanya lebih banyak. Kenapa sukanya banyak? Lebih enaknya banyak daripada sedih dan susahnya. Kenapa? Karena kita tetap mengalami istiqomah terus-menerus. Makanya sekarang ada artis, YouTuber
Kalau abang artis TV, artis TV legend. Ya, artis TV legend, pemburu hantu. Ya, makanya dibuat contoh para spiritual sekarang. Ada artis YouTuber. Nah, abang separuh YouTuber, separuh legend. Gitu ya. Ya, biarkanlah adik-adik abang ya biar maju di YouTuber ya gitu ya. Jadi seperti itulah perjuangannya. Nah, ini bajunya nih. Nah, masih ada lagi yang putih. HR. Haji Ridwan. Ya pakaiannya begini. Untuk saat shooting seperti ini. Belum pakai sorban. Kenapa sekarang abang nggak pakai sorban? Nggak mau. Takut ntar jadi kembali kepada dulu lagi. Jadi panggilnya Ustadz, Kiai gitu kan. Mas Selamat cuci muka. Keripiknya dimakan. Kalau nggak cabe. Jangan ngantuk. Ada lagi? Adakah liontin pemikat yang hanya dijadikan liontin saja bang? Haji dari Gunung sekarang. Dan sekarang kalau hanya liontin untuk pemikat, itu kasih tahu tuh kalau udah matang kasih tahu. Kalau liontin cuma pemikat doang, bukan soal 30 menit itu belum kelar. Belum itu juga belum kelar. Ini aneh sogok ente. Sogok namanya. Nah jadi ini air obat. Jadi oh iya ya alhamdulillah. Apa tuh? Adakah liontin pemikat yang Jadi gini, daripada kamu belajar liontin pemikat, ada liontin pemikat ada harganya 1,5 juta. Daripada kamu beli liontin pemikat harganya 1,5 juta, mendingan kamu belajar ilmu hikmah untuk memikat wanita. Ya, itu ada kunci. Oh cewek. Namanya ngomong dong. Namanya ngomong. luar kuning ya? Hah? Dolar kuning. Hah? Luar kuning. Enggak. Blur. Jadi gitu. Jadi astagfirullahaladzim. Ya. Wanita kan ada yang belajar ilmu hikmah wanita. Non muslim maupun orang muslim kan ada. Jadi belajar daripada kamu beli liontin, beli wafak, beli apa semua ke spiritual atau cuma dibohongin doang, seandainya dibohongin doang ya, oknum tidak semua. Mending belajar bagaimana untuk memikat seorang lelaki, ya kan, supaya bagaimana agar kita mendapatkan jodoh bagaimana, bisa mengobati diri kita. Warga Nusa Bangsa dan Agama, abang khawatir kamu ini takutnya dikunci jodohnya jadi susah, gitu loh. Tuh. Nanti kamu makan dulu, nggak boleh. Wah ini malam banyak Ini nih karena ini ulang tahun abang pada hari ini, ya jadi bonus buat para fans, para netizen abang ya. Jadi bonus nih, udah berapa jam tuh kan? 2 jam. 2 jam setengah. setengah satu lu sekarang kan. Jadi lagi mendingan belajar bilang, ya mendingan belajar biar kamu bisa mendapatkan jodoh apa gitu kan. Nah itu suka ada kucing tuh ya, kan nongol. Jadi gitu ya, mendingan belajar nanti WhatsApp abang, kita abang ajarin pada buat mendapatkan jodoh. Ini kasih ini khusus tuh no ah itu kasih tuh. Dia maunya ke abang, dia tahu ini ada malaikat di samping kita, Ciaela. Iya, ada malaikat. Kanan dan kiri malaikat apa? Rokib dan Atid. Malaikat Ridwan. Anda kasih makan double. Nambah aja. Lagi. Ya. Yang hadir dong, kemana hadir kesian nanti? Yang nonton berapa ratus juta? 1.
Oh, ya. 1 juta. 1 juta nggak apa-apa. Apakah ada sarana buat jual tanah, Bang? Oh, ada. 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 Insya Allah ada. Sarana syariat ya, sarana atau syariat itu ada. Jadi nanti WhatsApp abang aja deh. Ya di 08128 94 kali 68. Ada syaratnya. Ya. Ada, insya Allah ada. Apa lagi? Bagaimana cara saya bisa merasakan aktifnya ilmu hikmah yang pernah Abang Haji ijazahkan? Karena saya belum pernah merasakan fenomena seperti teman-teman yang lain, tapi saya yakin sudah aktif. Ya, gampang. Itu siapa namanya? Win. Win. Win lagi perempuan. Oh, bencong. Hah? Ya Win. Kamu udah puasa belum satu? Kalau belum puasa, puasa dulu. Kalau sudah puasa, kamu coba tes di anjing. Tes di anjing. Atau kamu coba ngobatin yang orang sakit. Itu dulu. Itu merasakan. Atau yang abang bilang tadi, tes di anjing. Anjing nyerang, hantam. Allah. Coba anjingnya kabur atau ngegigit. Kalau ngegigit, kamu abang pulangin duit 3 kali lipat. 3 kali lipat. Mahal 1,5 jadi 4,5 juta abang pulangin. Wallahi. Kenapa? Bukan abang sombong, karena abang membanggakan, menyombongkan ayat Allah. Berarti kamu keyakinannya kepada Allah masih separuh. Yakinnya masih separuh. Yakin berani tegas masih separuh. Ya kan? Jadi yang belajar sama abang dari 177 orang seandainya, yang masih bodoh, ya yang masih bodoh, bego, seandainya 3 orang, 2 orang wajar. Kalau yang masih bodoh, bego, masih 100 dari 100%, yang bego 50 orang, berarti abang yang bego, gurunya yang goblok, yang ngajar, begitu. Ya, untuk merasakan itu ada, itu obatin orang, kayak Deden, kayak Jaka, kayak Wahyu, obatin. Oh belum ada pasien bang, belum ada yang ngobatin. Ya udah, bagaimana? Antem anjing, coba tes di anjing. Sudah pernah saya obati orang dan sudah berhasil, Bang. Tadi siapa tuh? Win. Yang tadi. Tadi ngomong dong. Tadi kali berhasil. Udah nguak capek ngomong. Capek deh. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Orang mah alhamdulillah Bang Haji, saya Uin dari Bojong Kenyot atau dari Turki Turun Kidul kemarin ngobatin orang bang dari ilmu hikmah, alhamdulillah sembuh. Kan enak ya. Kamera dulu. Kamera. Ya. Terus siapa lagi? Bang Haji, jika belajar ilmu al-hikmah ke Abang, terus kita kena gangguan negatif di tubuh, apakah dengan ilmu al-hikmah bisa membersihkan tubuh kita sendiri? Kenapa? Belajar ilmu hikmah ke Abang, terus kita kena gangguan negatif di tubuh, apakah dengan ilmu al-hikmah bisa membersihkan tubuh kita sendiri? Oh bisa. Jelas bisa. Jelas bisa. Kenapa? Karena Abang kasih tahu cara-caranya, bagaimana mengeluarkan guna-guna di dalam tubuh kita sendiri. Kita sakit nih, sakit, kepala pusing, sakit banget kepala. Bagaimana cara mengeluarkan guna-guna di dalam tubuh kita? Ini penyakit guna-guna atau memang kita lagi nggak punya duit, belum makan, bokek, kan gitu? Ya kan? Ada caranya. Caranya belajar dulu rahasia atau neng, bro, main bro. Jadi kalau udah belajar dikasih tahu caranya semua. Jadi ada pelajaran, ada bisa mengeluarkan bagaimana guna-guna dari tubuh kita sendiri. Dan itu jarang guru-guru spiritual untuk mengajarkan, karena itu rahasia perusahaan. Itu mana itu, minta itu apa karpet plastik, karpet merah. Terpal. Enggak, karpet ngomong malu-malunya aja terpal karpet. Pasti banget. Ayo. Jadi begitu. Jadi ada pelajaran untuk ngebuang guna-guna dalam tubuh kita. Bagaimana untuk penguncian badan kita, bagaimana untuk mengobati orang, bagaimana.
Yang hadir dari mana aja itu yang hadir coba. Yang hadir siang. Bang Haji minta doanya agar Iwan Susanto ingin VIP dari Bang Haji, nanti Iwan transfer ke Bang Haji. Jadikan Iwan duit Bang Haji yang selamanya. Siril Fatihah. Jadi ada cerita ini sedih. Sebenarnya abang sedih pada saat itu. Pengen belajar, umurnya 15 tahun dan 16 tahun. Kamu kerja apa? Saya kerja tukang parkir, Bang. Tapi saya mimpiin abang, kamu masih punya ibu bapak? Punya, Bang. Kerja bapak ibu kamu? Kerja. Terus kamu tukang parkir? Iya. Kenapa kamu belajar sama abang? Kan banyak di YouTube itu semua orang sakti, orang hebat. Kalau abang kan bukan orang sakti, orang hebat. Yang hebat hanya Allah, yang jago ayam jago. Kenapa? Saya bermimpi abang datang mengajarkan saya. Kamu tahu, tukang parkir itu uangnya itu recehan semua, 2.000, 3.000, 5.000 recehan. Dia mengumpulkan uang untuk dia belajar, untuk menimba ilmu. Sehingga abang sedikit sedih, tetap abang ajarkan, tapi abang kasih hadiah. Ya. Kalau belajar yang gratis aja, kadang-kadang suka tidak menghormati ilmu yang diberikan oleh gurunya. Gue gratis, enaknya aja udah. Itu yang pengalaman, itu banyak. Dan kalau abang menimba ilmu dulu dari 50 guru abang, lebih mungkin ya. Itu ratusan juta. Dari Banten, dari Jawa Timur, Cirebon sampai Bali. Terus lagi dari Jawa Barat, dari Ciawi sampai Pamempek, sampai Garut, sampai Tasik, sampai Sancang, keliling. Itu dengan biaya duit lahir dan batin. Dan itu berangkat sendiri. Belajar santet, belajar telu, apa semua. Itu dengan perjuangan dan mengumpulkan uang pelan-pelan. Itulah. Biasanya orang yang memang mau belajar ilmu benar-benar, dia akan mengumpulkan uang dari dikit kayak tukang parkir itu tadi. Itu yang bakal jadi. Dan bakal menghormati ilmu yang diberikan. Karena dengan jerih payah dia mengumpulkan. Lagi. Karena banyak abang turunkan ilmu atas izin Allah kepada murid-murid yang gratis ya, rata-rata pada songong, udah songong, sombong, belagu lagi. Astagfirullahaladzim. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Karena Allah ya Rahman, ya Rahim, Allah Maha Adil, Allah yang memberi maha rezeki, nggak masalah. Hilang anak satu, hilang anak dua, nggak masalah. Hilang murid satu, tumbuh 1000. Mati satu, tumbuh 1000. Itu aja. Beda dengan orang yang memang belajar ilmu dengan memberikan sedekah, yayasan, dapat pahala, dapat ibadah, dapat ilmu, beda. Batuk kering, tenggorokan. Lagi, yang hadir coba Malaysia, Singapura apa? Ada yang ngasih selamat? Di Ternate yang hadir Bang Haji, Mamal. Gimana? Dari Ternate, Mamal hadir Bang Haji. Ya, Mamal, ya. Mamal, abang tunggu ya. Mudah-mudahan kamu sukses, berkah. Ya, janjimu betul. Amin. Janji adalah hutang. Ini Mamal ini orang baik, orang Jakarta yang kerja di Ternate. Mau beli AC, terus mau belajar ini, hikmah dan lain-lain.
insya Allah lusa akan dikirim uang untuk beli AC. Yang kita doakan ya, semoga sukses, sehat selalu, dan niatnya tidak berubah, jangan digoda setan. Akhirnya beli AC jadi kagak jadi, kan gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini udah keringetan nih, Mas. Keringetan ya. Bang Haji, saya ingin menanyakan untuk ijazahan dari Bang Haji untuk menambahkan hadorot pada yang mengijazahkan sudah atau sebelum amalan dari Bang Haji. Saya ingin menanyakan untuk ijazahan dari Bang Haji Ijazah apa? untuk menambahkan hadorot kepada yang mengijazahkan sudah apa sebelum amalan dari Bang Haji. Oh, Adrotin. Ya, sebelumnya. Ya, jadi Adrot itu sebelumnya. Sebelum Fatihah Nabi dulu, baru Adrot kepada Adrotin kepada para aulia Allah. Tawasul. Gitu. Ya. Yang hadir, gimana yang hadir? Ya. Jam berapa sekarang? Kurang. Tuh, Kurang. kurang. 1:4. Jam 4 aja ya. Ya. Berarti kan Yang 2 itu 10. 10. 10. Enggak, Jadi juga makan. Kagak. Ya kan? 11, 12, 1. Ya kan? Ya kan? Sekarang jam berapa ya? Jam 1:4. Ya berarti kan 3 jam kan? Iya. Kan belum pernah kan? Ini kan ini limited edition. Jadi ini hari ulang tahun abang. Jadi kita kasih bonus. Tapi kalau Anda minta tambahin sampai jam 2 gimana? Ya, ente sendiri kan yang makan. Ayo, lagi cepetan. Ente udah kasih ayam mesti pulang aja. Ntar Anda terus jalan. Ya, ya, yang hadir ya. Abdul Brigas, Palembang hadir. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, gini ya, mumpung Bang tanyain ya. Jadi kalau malam Jumat itu, kalau bisa malam Jumat itu tidur lewat dari jam 12. Usahakan lewat dari jam 12. Kenapa? Ini satu pelajaran. Teluh santet guna-guna itu masuknya jam 12 sampai sebelum subuh. Perhatikan satu. Kedua, asar masuk maghrib. Ketiga, maghrib masuk isya. Perhatikan tuh. Jadi kalau malam Jumat itu kalau bisa usahakan lewat dari jam 12 tidur dan baca. Kalau bisa lagi bagus lagi wudu. Wudu suratul mukmin. Wudu itu senjatanya orang mukmin. Usahakan seperti itu. Hati-hati malam Jumat itu. Jangan main. Gitu ya. Apalagi yang sudah belajar spiritual, mau bantuin orang. Nanti ada serangan balik atau apa, hati-hati. Atau kita lagi tidur lagi sunah Rasul. Nah, itu entar aja habis sembuh. Salam buat Bang Haji Guru, Habaib dan Ustadz dan semua keluarga besar PHR. Salam. Semoga selalu diberikan kesehatan Amin, di ya Allah. dunia wal akhirah. Bagi Jika kita bermimpi berjalan arah barat dan matahari turun dari langkah 1, 2, 3, apa artinya Guru Bang Haji? Mohon pencerahannya. cahaya ya, cahaya. Tapi kan mataharinya nggak turun ya, cuma cahaya doang kan ya. Jadi itu satu cahaya itu satu rahmat atau taufik hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia lebih sadar dan taat kepada Allah untuk menjalankan ilmu Allah. Itu tandanya. Kecuali kalau matahari turun atau bulan turun beda lagi. Nabi Yusuf alaihissalam menjadi nabi itu bulan turun kepada Nabi Yusuf, menimpa Nabi Yusuf. Makanya beliau menjadi seorang nabi Allah. Assalamualaikum BHR, saya Henry Rais dari Pamulang Tangsel. Mau tanya doa atau ijazah amalan cara membuka mata batin dengan cepat. Membuka mata batin dengan cepat tidak bisa dengan hanya
abang kasih jasa seperti ini sekarang ngomong gitu doang nggak bisa. Karena ada pelajaran dan ada bimbingan. Ya, ada bimbingan dan pelajarannya. Kalau mau belajar dengan cepat bisa sama abang 15 menit jadi mata batinnya terbuka. Nggak usah 15 menit deh, 5 menit. Insya Allah 5 menit mata batin kamu terbuka. 5 menit. Dengan mahar, sedekah, yayasan 1,5 juta dan kamu bisa menjadi spiritual. Dan buka praktek. Garansi harus buka praktek kamu. Gitu. Ya, kalau nggak abang pulangin duit kamu. Insya Allah. Udah deh balik lagi. Baik lagi apa enggak? Langsung balik, ayo dia. Nggak makan dulu. Ini telur, bawa ayam 1 ayam. Asal buat syarat. Ntar ayamnya bagi 2, makannya berdua. Ini buat syarat, barokah, barokahnya. Ambil barokahnya. Kasihan, ambil barokahnya. Udah jadi, ambil barokahnya. Oh iya. Makan di pojokan tuh suap-suapan. Baca Al-Ikhlas. Bang, minta amalan buat dagang. Saya pedagang biar dagang. Ya, oke. Ini dan juga nggak ada yang fitnah. ya. Jadi kalau dagang coba baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Barang siapa yang membaca doa ini maka tidak pernah hidupnya susah seumur hidup. Ya kalau bisa dipuasakan juga dan juga kata para aulia Allah dan para wali, barang siapa yang membaca doa ini maka hidupnya tidak akan pernah susah seumur hidupnya. Itu diamalkan sebanyak-banyaknya. Itu ya, abang jazakan, amalkan itu. Kalau itu nggak apa-apa. Untuk rezeki biar kamu semua yang melihat, yang mendengar ini agar hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Tidak susah. Ya. Lagi. Bang, kalau belajar privat sama Bang Haji pakai puasa lagi nggak? Boleh puasa, boleh enggak? Jawabannya gampang, boleh puasa, boleh enggak? Paksa, boleh puasa, boleh enggak? Gitu. Udah jadinya bagaimana ya? Bagaimana Allah? Kayak seperti ini. Jadi security, jadi orang normal. Lagi? Ya. Alhamdulillah pada netizen, pada saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini 2,5 jam ya kita live dan alhamdulillah terima kasih banyak atas doa-doanya kepada Abang. Semoga kalian semua yang mendoakan Abang juga sama ya mendapatkan keberkahan, kesuksesan, bahagia dunia dan akhirat dan hakikatnya mendapatkan ridha Allah. Cukup sekian, abang mohon maaf lahir batin ya, dan semoga jangan lupa subscribe, like dan share YouTube Bang Haji Ridwan ya, agar kamu juga mendapatkan pahala. Karena dari mulai pertama YouTube, dari pertama kita mulai YouTube ini sampai akhir, insya Allah ada manfaat-manfaat untuk kalian semua. Itu pasti. Kenapa? Karena bicaranya itu yang abang bicarakan atas izin Allah dan yang abang bicarakan kehebatan ilmu Allah dan kehebatan sholawat. Ini pasti. Bukan insya Allah, kecuali abang ngasih ilmu untuk insya Allah. Nah, abang bukan yang hebat. Ya, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru alam gaib solusi masalah Anda. Majelis Taklim dan Zikir Ridwan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.